Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurul Habibah. Saya dari kelas A6, saya tinggal di Malang dan saya berkuliah di Universitas PGRI Argopuro, Jember. Video ini saya buat untuk menggugurkan tanggung jawab saya atas tugas UTS Pendidikan Anak Tunalaras yang diberikan oleh Bunda Suhartati SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu tunalaras. Untuk Bunda dan teman-teman, saya izin untuk menyampaikan materi yang akan saya jelaskan. Pada saat ini, banyak anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku diisolasi dari teman-temannya yang lain, bukan karena mereka dikucilkan dari teman-temannya, tapi mereka mulai berkelahi dengan kemarahan dan agresi. Mereka kasar, merusak, tidak terprediksi, tidak bertanggung jawab, mudah marah, pembangkang, dan lain-lain. Anak-anak tersebut digolongkan dalam anak-anak tunalaras. Semakin meningkatnya jumlah anak-anak tunalaras, membuat para ahli semakin menggali tentang hal tersebut. Anak-anak dan remaja mengalami gangguan emosi dan perilaku adalah tipe individu yang sulit dalam berteman. Masalah terbesar bagi mereka adalah untuk membangun keakraban dengan orang lain. Bahkan jika mereka berteman, maka mereka akan berteman dengan kelompok teman yang salah. Lalu dari mana masalah muncul? Apakah dimulai dari perilaku anak-anak tunalaras yang membuat orang-orang di sekitar marah, frustasi, dan terganggu? Atau dimulai dari lingkungan sosial yang tidak sesuai serta tidak nyaman yang menyebabkan anak-anak tersebut menyerang orang lain? Pemikiran terbaik saat ini adalah bahwa masalah tidak hanya terjadi pada diri anak-anak ataupun dari lingkungan sekitarnya. Masalah tersebut muncul karena interaksi sosial antara anak-anak dan lingkungan sosial tidak sesuai. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku atau yang biasa kita sebut sebagai tunalaras. Yang pertama adalah pengertian anak tunalaras. Istilah resmi tunalaras baru dikenal dalam dunia pendidikan luar biasa atau dunia PLB. Istilah tunalaras berasal dari kata tuna yang berarti kurang dan laras berarti sesuai. Jadi, anak tunalaras berarti anak yang tingkah lakunya kurang sesuai dengan lingkungan. Perilakunya sering bertentangan dengan norma-norma yang terdapat di dalam masyarakat tempat ia tinggal. Penggunaan istilah tunalaras sangat bervariasi berdasarkan sudut pandang tiap-tiap ahli yang menanganinya. Seperti halnya pekerja sosial menggunakan istilah sosial maladjustment, terdapat anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku. Para ahli hukum menyebut dengan juvenile delinquency. Dalam peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1991 disebutkan bahwa tunalaras adalah gangguan atau hambatan atau kelainan tingkah laku sehingga kurang dapat menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Sementara itu, masyarakat lebih mengenalnya dengan istilah anak nakal. Seperti halnya istilah, definisi mengenai tunalaras juga beraneka ragam.
berbagai definisi yang diadaptasi oleh Lindsay dan Lewis. Tahun 1988 adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Public Law 94242, Undang-Undang tentang PLB di Amerika Serikat. Mengemukakan pengertian tunalaras adalah istilah gangguan emosi, yaitu gangguan emosi adalah suatu kondisi yang menunjukkan salah satu atau lebih gejala-gejala berikut dalam satu kurun waktu tertentu dengan tingkat dan yang tinggi yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, ketidakmampuan belajar dan tidak dapat dikaitkan dengan faktor kecerdasan, penginderaan, atau kesehatan. Yang kedua adalah ketidakmampuan menjalin hubungan yang menyenangkan dengan teman, guru, dan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga adalah bertingkah laku yang tidak pantas pada keadaan normal. Yang keempat adalah perasaan tertekan atau tidak bahagia terus-menerus. Yang kelima adalah cenderung menunjukkan gejala-gejala fisik seperti pada masalah-masalah sekolah. Yang kedua, menurut Kaufman, tahun 1977 mengemukakan bahwa penyandang tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungannya dengan cara sosial yang tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Yang ketiga, menurut Schmidt dan Mercer, tahun 1981 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang secara kondisi dan terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku berat yang mempengaruhi proses belajar, meskipun telah menerima layanan belajar serta bimbingan seperti anak lainnya. Ketidakmampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan gangguan belajarnya tidak disebabkan oleh kelainan fisik, syaraf, dan intelijensia. Yang keempat adalah menurut Nelson, tahun 1981 mengemukakan bahwa tingkah laku seorang murid dikatakan menyimpang jika menyimpang dari perilaku yang oleh orang dewasa dianggap normal, namun menurut usia dan jenis kelaminnya. Yang kedua adalah penyimpangan terjadi dengan frekuensi dan intensitas tinggi. Yang ketiga adalah penyimpangan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa membuat definisi atau batasan mengenai tunalaras sangatlah sulit karena definisi tersebut harus menggambarkan keadaan anak tunalaras secara jelas. Beberapa komponen yang penting untuk diperhatikan adalah adanya penyimpangan perilaku yang terus-menerus menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan ketidakmampuan belajar dan penyesuaian diri. Yang kedua adalah penyimpangan itu tetap ada walaupun telah menerima layanan belajar serta bimbingan dari pihak sekolah. Yang kedua, kita akan membahas tentang faktor penyebab anak tunalaras.
Penyebab ketunalarasan menurut Sudjihati Sumantri tahun 2007 meliputi yang pertama kondisi atau keadaan fisik, yang kedua adalah masalah perkembangan. Yang pertama, kondisi atau keadaan fisik. Masalah kondisi atau keadaan fisik kaitannya dengan masalah tingkah laku, disebabkan oleh disfungsi kelenjar endokrin yang dapat mempengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku, atau dengan kata lain, kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional seseorang. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bisa secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental seseorang, sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Yang kedua adalah masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan. Apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi, sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Sebaliknya, apabila individu lebih berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi atau tingkah laku. Adapun ciri yang menonjol yang nampak pada masa kritis ini adalah sikap yang menentang dan keras kepala. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan pertama dan utama dalam kehidupan anak, keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga merupakan peletak dasar perasaan aman pada anak. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk perkembangan sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Terdapat beberapa faktor dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku, di antaranya kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga dan kondisi ekonomi. Yang keempat adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tetapi bertanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak sehingga menjadi seorang individu dewasa. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak didik.
Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Anak lebih memilih bolos dan berkeluyuran pada jam pelajaran. Sebaliknya, sikap guru yang terlampau lemah dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin mengakibatkan anak didik berbuat sesuka hati dan berani melakukan tindakan-tindakan menentang peraturan yang telah dibuat oleh sekolah itu sendiri. Yang kelima ada lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang pada anak. Sikap masyarakat yang negatif ditambah banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Selanjutnya, konflik juga dapat timbul pada diri anak sendiri yang disebabkan norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Berikutnya adalah klasifikasi anak tunalaras. Pengklasifikasian anak tunalaras banyak ragamnya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah klasifikasi yang dikemukakan oleh Rosembara DKK. Tahun 1992 adalah anak tunalaras dapat dikelompokkan atas tingkah laku yang beresiko tinggi dan rendah. Tingkah laku yang beresiko tinggi yaitu hiperaktif, agresif, pembangkang, delinkuensi, dan anak yang menarik diri dari pergaulan sosial. Sedangkan yang beresiko rendah yaitu autisme dan skizofrenia. Secara umum, anak tunalaras menunjukkan ciri-ciri tingkah laku yang ada persamaan pada setiap klasifikasi, yaitu kekacauan tingkah laku, kecemasan dan menarik diri, kurang dewasa dan agresif. Yang kedua adalah sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Kuai tahun 1979 yang dialih bahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan pada tahun 2000 adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak yang mengalami gangguan perilaku yang kacau mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan, seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, dan hiperaktif. Yang kedua adalah anak yang cemas menarik diri, adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka dan penurut. Mereka tertekan batinnya. Yang ketiga adalah dimensi ketidakmatangan, mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun dan mendiam. Mereka mirip seperti anak-anak autis. Yang berikutnya, anak agresi sosialisasi. Mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku
yang bersosialisasi dengan geng tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum. Yang berikutnya adalah karakteristik anak tunalaras. Karakteristik yang dikemukakan oleh Halahan dan Kaufman pada tahun 1986 berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah anak yang mengalami kekacauan tingkah laku, memperlihatkan ciri-ciri suka berkelahi, memukul, menyerang, mengamuk, membangkang, dan menantang, merusak milik sendiri atau milik orang lain, kurang ajar, lancang, melawan, tidak mau bekerja sama, tidak mau memperhatikan, memecah belah, ribut, tidak bisa diam, menolak arahan, cepat marah, menganggap enteng, sok asik, ingin menguasai orang lain, mengancam, pembohong, tidak dapat dipercaya, suka berbicara kotor, cemburu, suka bersoal jawab, tak sanggup berdikari, mencuri, mengejek, menyangkal, berbuat salah, egois, dan mudah terpengaruh untuk berbuat salah. Yang kedua adalah anak yang sering merasa cemas dan menarik diri dengan ciri-ciri yaitu ketakutan, kaku, pemalu, segan, terasing, tak berteman, rasa tertekan, sedih, terganggu, rendah diri, dingin, malu, kurang percaya diri, mudah bimbang, sering menangis, pendiam, suka berrahasia. Yang ketiga adalah anak yang kurang dewasa dengan ciri-ciri yaitu pelamun, kaku, berangan-angan, pasif, mudah dipengaruhi, pengantuk, pembosan, dan kotor. Yang berikutnya adalah anak yang agresif bersosialisasi dengan ciri-ciri yaitu mempunyai komplotan jahat, mencuri bersama kelompoknya, loyal terhadap teman nakal, berkelompok dengan geng, suka di luar rumah sampai larut malam, bolos sekolah, dan minggat dari rumah. Berikut ini akan dikemukakan karakteristik yang terkait dengan segi akademik, sosial, emosi, fisik kesehatan anak tunalaras. Yang pertama adalah karakteristik akademik. Akibat penyesuaian sosial yang buruk, maka dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah pencapaian hasil belajar yang jauh di bawah rata-rata. Yang kedua adalah seringkali dikirim ke kepala sekolah atau ruang bimbingan atau yang biasa disebut dengan ruang BK untuk tindakan pendisiplinan. Berikutnya adalah seringkali tidak naik kelas atau bahkan keluar sekolahnya. Yang keempat adalah seringkali membolos sekolah. Kelima, lebih sering dikirim ke lembaga kesehatan dengan alasan sakit perlu istirahat.
Yang berikutnya adalah anggota keluarga, terutama orang tua, lebih sering mendapat panggilan dari petugas kesehatan atau bagian absensi. Yang berikutnya, orang yang bersangkutan lebih sering berurusan dengan polisi dan lebih sering menjalani masa percobaan dari yang berwenang. Berikutnya adalah lebih sering melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran lalu lintas, dan lebih sering dikirim ke klinik bimbingan. Selanjutnya adalah karakteristik sosial emosional. Karakteristik sosial emosional anak tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah karakteristik sosial. 1. Masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain dengan ciri-ciri perilaku tidak diterima oleh masyarakat dan biasanya melanggar norma budaya dan perilaku melanggar aturan keluarga, sekolah, dan rumah tangga. Berikutnya adalah perilaku tersebut ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, mempunyai sikap membangkang atau menentang, dan tidak dapat bekerja sama. Yang ketiga adalah melakukan kejahatan remaja seperti telah melanggar hukum. Yang kedua adalah karakteristik emosional. Adanya hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak seperti tekanan batin dan rasa cemas. Yang kedua adalah adanya rasa gelisah seperti rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sangat sensitif atau perasa. Berikutnya adalah karakteristik fisik atau kesehatan. Karakteristik fisik atau kesehatan anak tunalaras ditandai dengan adanya gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Seringkali anak merasakan ada sesuatu yang tidak beres pada jasmaninya. Ia mudah mendapat kecelakaan, merasa cemas terhadap kesehatannya, merasa seolah-olah sakit. Kelainan lain yang berwujud kelainan fisik seperti gagap, buang air tidak terkendali, sering ngompol, dan jorok. Berikutnya adalah jenis-jenis layanan bagi anak tunalaras. Dalam jenis-jenis layanan ini akan dikemukakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi atau menghilangi kondisi yang tidak menguntungkan yang menimbulkan atau menambah adanya gangguan perilaku. Adapun kondisi yang tidak menguntungkan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan fisik yang kurang memenuhi persyaratan, seperti bangunan sekolah dan fasilitas yang tidak memadai, seperti ukuran kelas yang kecil dan sanitasi yang buruk. Tidak jarang, hal ini akan menjadikan anak merasa bosan dan tidak betah berada di sekolah. Yang berikutnya adalah disiplin sekolah yang kaku dan tidak konsisten, seperti peraturan sekolah yang memberi hukuman tanpa memperhatikan berat ringannya. Keadaan ini akan membuat anak merasa tidak puas terhadap sekolah. Berikutnya adalah guru yang tidak simpatik sehingga situasi belajar tidak menarik.
Akibatnya, murid sering membolos berkeliaran di luar sekolah pada jam-jam belajar. Kadang-kadang digunakan untuk merokok, tawuran, atau lainnya. Berikutnya adalah kurikulum yang digunakan tidak berdasarkan kebutuhan anak. Akibatnya, anak harus mengikuti kurikulum bagi semua anak, walaupun hal itu tidak sesuai dengan bakatnya. Berikutnya adalah metode dan teknik mengajar yang kurang mengaktifkan anak dapat mengakibatkan anak bosan dan merasa lelah. Yang kedua adalah menentukan model-model dan teknik pendekatan. Yang pertama adalah model pendekatan. Menurut Kaufman, pada tahun 1985 mengemukakan jenis-jenis model pendekatan kepada anak tunalaras sebagai berikut. Yang pertama adalah model biogenetik. Model ini dipilih berdasarkan asumsi bahwa gangguan perilaku disebabkan oleh kecacatan genetik atau biokimiawi sehingga penyembuhannya ditekankan pada pengobatan, diet, olahraga, operasi, dan mengubah lingkungan. Yang kedua adalah model behavioral atau tingkah laku. Model ini mempunyai asumsi bahwa gangguan emosi merupakan indikasi ketidakmampuan penyesuaian diri yang terbentuk, bertahan, dan mungkin berkembang karena berinteraksi dengan lingkungan, baik di sekolah maupun di rumah. Oleh karena itu, penanganannya tidak hanya ditunjukkan kepada anak, tetapi pada lingkungan tempat anak belajar dan tinggal. Yang ketiga adalah model psikodinamika. Model ini berpandangan bahwa perilaku yang menyimpang atau gangguan emosi disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kepribadian karena sebagai faktor sehingga kemampuan yang diharapkan sesuai dengan usianya terganggu. Ada juga yang mengatakan adanya konflik batin yang tidak teratasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi gangguan perilaku ini dapat diadakan pengajaran psikoedukasional, yaitu penggabungan usaha membantu anak dalam mengekspresikan dan mengendalikan perasaannya. Yang keempat adalah model ekologis. Model ini menganggap bahwa kehidupan ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Gangguan perilaku terjadi karena adanya disfungsi antara anak dan lingkungannya. Oleh karena itu, model ini menghendaki dalam memperbaiki problem perilaku agar mengupayakan interaksi yang baik antara anak dengan lingkungannya, misalnya dengan mengubah persepsi orang dewasa tentang anak atau memodifikasi persepsi anak dengan lingkungannya. Yang B adalah teknik pendekatan.
Beberapa teknik pendekatan yang digunakan dalam mengatasi masalah perilaku diantaranya adalah perawatan dengan obat. Menurut Cavale dan Nye, tahun 1984 mengemukakan bahwa obat-obatan dapat mengurangi atau menghilangkan gangguan perilaku seperti adanya perbaikan perhatian, hasil belajar dan nilai tes yang baik, serta anak hiperaktif menuju ke arah perbaikan. Yang kedua adalah modifikasi perilaku. Salah satu teknik yang banyak dilakukan untuk mendorong perilaku prososial dan mengurangi perilaku antisosial adalah penyesuaian perilaku melalui analisis tugas. Dengan analisis tugas, kita mengendalikan stimulasi yang mengikuti respon. Misalnya, seorang anak kecil menghisap ibu jari jika menonton TV. Sekian presentasi materi yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini. Saya mohon undur diri dan mohon maaf untuk salah kata dan penyampaian saya. Mohon koreksi untuk Bunda dan teman-teman apabila ada kesalahan atas materi yang saya bahas di kesempatan ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi ilmu yang manfaat untuk kita bersama, khususnya saya dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.